Rekan-rekan sekalian, mohon izin Pak Kabid Humas, saya bicara berdasarkan kompetensi dan profesional berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di dalam pasal 48, pasal 64, pasal 285, pasal 210, itu sudah mengatur tentang ketentuan kelayakan kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Khusus untuk terkait dengan knalpot tersebut juga sudah diatur dalam pasal tersebut, pasal 48 tentang kebisingan. Pasal 64 juga tentang kelayakan kendaraan. Pasal 2010 yaitu kendaraan yang beroperasional di jalan raya harus memenuhi standar kelayakan. Pasal 285 terkait dengan sanksi pidananya berupa kurungan selama 1 bulan. Nah, pertanyaannya knalpot brong itu apa, Pak? Knalpot brong adalah knalpot yang menghasilkan suara desibel yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu diatur dalam Kementerian Lingkungan Hidup di Permen KLH nomor 59 tahun 2019 sudah diatur desibel. Contoh 80 cc itu 70 desibel. 120 cc, 150 cc itu 80 desibel. Dan kita di Lantas di Subdit Gakum, ya Pak Lebang ya, telah memiliki alat pengukuran knalpot brong tersebut. Sehingga masyarakat yang menggunakan knalpot brong, maka petugas kepolisian Polda Jateng akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, aturannya apa? Itu di pasal 285 tersebut. Nah, himbauan daripada Polda Jawa Tengah karena kita tanggal 20 Januari 21 ya, mulai melakukan kampanye terbuka, ya, diminta untuk tidak masa yang akan melakukan kampanye tersebut menggunakan knalpot brong. Pak, apa sih bahayanya knalpot brong? Satu, ya, ini melanggar aturan hukum dulu, satu, dampak ataupun pendekatan hukumnya. Pendekatan sosiologisnya yaitu mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat pengguna jalan raya. Mereka punya hak juga, ya. Yang ketiga, menimbulkan polusi. Yang keempat, dapat menjadi trigger terjadinya konflik sosial. Kasus di Magelang, kasus di Pati, terjadinya bentrokan kelompok akibat knalpot brong. Ya, jadi dampak hukumnya, aspek hukumnya ada, aspek sosiologisnya ada. Ini rekan-rekan harus sosialisasikan. Kenapa knalpot itu dilarang? Satu, secara hukum memang dilarang. Atur hukumnya dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup ada, di Undang-Undang Lalu Lintas ada, sanksi pidananya ada. Kemudian dari sisi sosiologis juga mengganggu masyarakat lain, menimbulkan pencemaran lingkungan, menimbulkan terjadinya trigger, penyebab bisa terjadi konflik sosial. Itu tolong disosialisasikan, sehingga harapan kami masa sekarang Polda Jawa Tengah dengan Polres jajaran melakukan kegiatan secara masif dan struktur setiap hari. Kita akan melakukan penertiban. Tapi sekali lagi saya bilang katakan, kita tidak mau jadi pemadam kebakaran. Oleh karena itu penyelesaian harus melalui hulu dan hilir. Apa? Produksi bengkel-bengkel yang merakit kendaraan brong tersebut juga kita berikan sosialisasi. Kita berikan himbauan, tidak menjual. Kalau ada produksi kita akan bersama-sama dengan teman-teman Krimsus untuk menggandeng. Jika himbauan kita tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan tegas. Ambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi pada kesempatan ini mohon produsen, bengkel-bengkel yang memproduksi kendaraan ataupun knalpot brong tersebut agar dihentikan. Jangan sampai nanti menjelang kampanye masih juga menggunakan. Masyarakat yang masih menggunakan segera diganti. Kita akan melakukan penindakan di lapangan, penertiban di lapangan, ya, dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang lebih besar. Ini rekan-rekan sekalian terkait dengan knalpot brong. Harapan kami menjelang pemilu nanti untuk wilayah hukum Polda Jawa Tengah kita zero knalpot brong. Sepakat? Sepakat. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan yang perlu saya sampaikan.